Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami bersama-sama menyerahkan berita muda lutut dan istri yang telah memutuskan untuk memulai pelayanan di GBI Semurja Cabang Bergolo. Tuhan memberi hikmat bijaksana, Tuhan menuntun setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan pelayanan pengembalaan di GBI Semurja Cabang Bergolo, dan Tuhan terus menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Demikian juga Tuhan terus melindungi dan melindungi keluarga dalam melaksanakan mandat dan tugasmu, dan sekaligus juga Tuhan membuka pintu berkat bagi masa depan mereka. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan di Gereja Baptis Indonesia Sabati, baik di Sirosari, maupun juga Usulan Kudus, serta pelayanan-pelayanan yang lainnya, termasuk di dewasa muda, pemuda, remaja. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu begitu luar biasa atas kehidupan pelayanan dari pendeta muda tersebut. Terima kasih, dan kami juga pada saat ini menyiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam hidup keseharian kami, bagaimana supaya kami dan hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma mulai ayat yang mulai pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-8 atau pertengahan 10, 11 itu berbicara tentang pandangan teologi Paulus dan juga pandangan Paulus tentang orang-orang Yahudi atau orang Israel dalam memberikan respon atau tanggapan terhadap pemberitaan Injil. Dan kemudian mulai pasal 12 sampai seterusnya Paulus berbicara tentang kehidupan praktis, kehidupan nyata sebagai orang-orang yang menerima anugerah atau kemurahan dari Allah. Mari kita perhatikan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ada kata demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Mari kita membaca di dalam Titus 3, mulai ayat 4. Di sana sedikit banyak kepada kita diberi penegasan, penjelasan tentang kemurahan Allah itu. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dari penegasan penjelasan Paulus dalam suratnya kepada Titus, yang memberitahukan kepada kita isi dari kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia Allah, Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena budidaya kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita. Di sini diberitahukan itu jelas, yang dianugerahkan oleh Allah adalah keselamatan, kehidupan kekal oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang keselamatan, kita telah dilepaskan, dibebaskan dari kematian. Hukuman atas dosa kita, yaitu kematian, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah menggantikan hukuman atas segala dosa-dosa kita. Kalau Dia menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal, kita dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kasih karunia Allah
Dinyatakan kepada kita dalam kemurahannya yang melimpah ruah, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena budi pekerti kita, bukan oleh karena kehebatan kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita hidup, kita dilepaskan dari kematian abadi, dari maut. Sebab barang siapa percaya kepada Kristus Yesus, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dikatakan karena kematian adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi. Oleh karena kebangkitan Kristus, kita semua mendapatkan jaminan kebangkitan dari kematian menuju kepada kehidupan yang abadi oleh karena kemurahan Allah. Lalu kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-6, 19-20 ini juga bicara tentang kemurahan Allah. Kita telah dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan dosa, bukan dengan emas, perak, dan permata, melainkan oleh darah Kristus Yesus. Hutang dosa kita telah dibayar tunai, lunas oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu dikatakan, hidupmu, tubuhmu bukan lagi milikmu, tapi milik Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Allah, kita menjadi tahu bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus, karena kita telah dibeli dengan harga lunas, yaitu oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh, dan kamu telah dibeli dengan harga yang tunai, lunas oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu demi dan bagi kemuliaan Allah. Nah, lalu Paulus mengimplementasikan itu dalam praktek keseharian. Hidup kita adalah ibadah. Hidup yang sudah dipulihkan, yang sudah diperbaharui oleh karena permatian. Kita telah dikuburkan, berarti kehidupan lama kita sudah mati, dan kita menuju kepada kehidupan baru. Hidup baru di dalam Kristus oleh karena kemurahan Allah adalah hidup yang semestinya menjadi persembahan yang harum bagi Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sekarang adalah kita perhatikan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kita semua tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemurahan Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari kematian abadi, kepada kita telah dianugerahkan hidup, supaya di dalam hidup keseharian kita, seperti apa yang dicontohkan oleh Yesus dalam doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini memberikan penegasan selama masa Tuhan menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, berarti itu adalah kesempatan bagi kita bagaimana kehendak Tuhan Allah, sebagaimana yang secara totalitas penuh, mutlak, 100% dilakukan oleh semua penghuni surga. Demikian juga dilakukan oleh orang-orang yang di dalam dunia, secara khusus adalah oleh orang-orang yang telah menghibahkan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua, hidup kita adalah milik Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita mendapatkan nasihat, mendapatkan perintah, mendapatkan instruksi, kalau kita seharusnya mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hari ini kita mewujudkan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hari ini pikiran kita tidak melayang kemana-mana. Pikiran kita, hati kita fokus menyembah, memuji, dan memuliakan nama Allah. Dikatakan kita berpikir, oleh karena itu kita ada. Kalau manusia tanpa ada pikiran, punya manusia telah kehilangan eksistensinya. Kalau kita sujud menyembah kepada Allah, hanya datang secara fisik, tapi hati, pikiran kita, hati kita tidak kepada Allah. Kita sesungguhnya sedang mempersembahkan tubuh kita seperti layaknya mayat atau jenazah, bukan tubuh yang hidup. Karena tubuh tanpa pikiran, tanpa perasaan, tanpa hati, pada dasarnya adalah mati. Nah, ketika kita mendapatkan perintah dan nasihat untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang
hidup berarti pada saat kita beribadah saat ini, hati kita, pikiran kita, kehendak keinginan kita semua fokus untuk mewujudkan niat kita bersembah sujud kepada Allah. Dan kita sekaligus sudah melaksanakan mandatnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Jadi keseluruhan pribadi kita secara totalitas harus menyatu padu mengarahkan diri kita kepada Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau pikiran kita sekarang melalang buana, nanti belum mati. Pak Pendeta ini khotbahnya panjang sekali, berarti kita tidak sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, tetapi sebagai persembahan yang mati, seperti jenazah. Jadi membawa tubuh yang mati kepada Tuhan, bukan itu yang dimaksudkan. Kita harus fokus, kita memberikan diri hidup kita sepenuhnya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Seringkali ada ungkapan dari MC, mari kita tinggalkan segala hal dari pikiran kita, segala hal dari ingatan kita, semuanya kita fokus konsentrasi penuh untuk bersembah sujud kepada Allah. Kita tinggalkan semua yang seringkali mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita tinggalkan supaya kita konsentrasi penuh untuk menyembah kepada Allah. Nah, kata kudus ini sebenarnya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Segala sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi kebiasaan dan cara hidup surgawi, tidak menjadi kebiasaan cara hidup surgawi, itu kita tinggalkan dan kita lepaskan. Artinya kudus itu melepaskan diri dari model, cara, dan praktek hidup dunia. Kita tinggalkan semuanya dari model, cara, praktek hidup dunia. Sudah kita lepaskan, dan secara khusus kita memang merealisasikan maksud dan kehendak Allah melalui diri hidup kita dalam setiap langkah kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian dikatakan juga yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Kalau yang berkenan kepada Allah berarti bahwa sesungguhnya hidup kita ini mestinya melakukan segala sesuatu hanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak berbuat dan bertindak dalam hidup kita ini atas inisiasi kita yang melepaskan diri kita dari kemauan, maksud, kehendak dan keinginan Allah. Kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, ini artinya bahwa kita memang bertekad bulat untuk mempraktekkan, menerapkan, melakukan, melaksanakan, mengijabahkan, mewujudkan semua yang menjadi maksud, keinginan dan kehendak Allah bagi kita sepanjang hidup kita, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, dalam suka duka, dalam keadaan apapun, kita selalu bertekad bulat. Sesungguhnya aku ini adalah abdimu, hambamu yang secara utama dan khusus spesifik menjadi pelaksana atas semua yang kau titahkan, kau maksudkan, kau inginkan, kau perintahkan bagiku dalam kehidupanmu. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi mengimplementasikan seluruh maksud dan keinginan Allah di dalam setiap perilaku kehidupan kita, itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, maka orang menyatakan hidupmu adalah persembahan, hidupmu adalah ibadah, hidupmu adalah korban bagi hormat, puji dan kemuliaan nama Allah. Nah, dengan demikian sebenarnya Paulus ingin mengingatkan kepada kita kalau hidupmu adalah persembahan bagi Allah, dan untuk itu engkau melaksanakan hidup agar persembahanmu diperkenan oleh Allah, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, melepaskan pikiran kita dan niat hati kita dari yang jahat, melepaskan pikiran kita dan hati kita dari kebiasaan berdosa, membebaskan diri kita dari segala hal yang buruk yang tidak diperkenan oleh Allah. Oleh karena apa? Tubuhmu bukan lagi milik kamu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh? Karena itu kita bertanggung jawab menjaga diri hidup kita agar kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Ini mudah untuk dikatakan, mudah untuk diubahkan,
mudah untuk ditegaskan kepada kita semua, tetapi kita semua berada dalam perjuangan yang tekun dan gigih agar kita mampu mewujudkan mandat dan perintah Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena baru dengan demikianlah kita ini memberikan dan melakukan ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati sesungguhnya adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri secara utuh. Sembahlah Allah, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Nah, mari kita implementasikan juga pada waktu kita beribadah. Pada waktu kita beribadah, kadang-kadang pemusik dengan singer berkali-kali untuk pasnya nada dasarnya, supaya apa? Kalau kita menyanyi, kita tidak harus berteriak sampai kita tidak sampai suara kita. Tapi kalau kita menyanyi, jangan sampai kita sampai kita tidak bisa mengeluarkan suara kita. Yang pas itu dengan segenap kekuatan, berarti dengan segenap kekuatan. Lalu juga ada yang mempersiapkan diri, kalau mau jadi WNF, satunya ini dia berkuasa karena ingin memberikan yang sempurna dalam pelayanan bagi Allah. Jadi masing-masing mempunyai kemampuan untuk memikirkan apa yang semestinya dan seharusnya dilakukan agar setiap persembahan dan pelayanannya itu sesuai dengan maksud dan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Fokus pikiran kita hanya semata untuk puji dan kemuliaan nama Allah. Persembahkanlah dirimu, hidupmu sebagai persembahan yang harum bagi Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat nyata atas kami. Firman telah mengingatkan kami, bahwa telah memandikan kami, melahirkan kami kembali, dan menganugerahkan kepada kami kehidupan yang bermutu, berkualitas, didasarkan atas kasih karunia, supaya kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Dan biarlah kami mampu mengejawantakan perintah-Mu itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sekalipun untuk itu kami harus mengesampingkan keinginan kami, mengesampingkan keakuan kami, mengesampingkan diri kami, dan menyakap diri kami. Dan biarlah oleh karena pimpinan dan kuasa penyertaan Roh Kudus, kami mampu melaksanakannya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita